Yang akan kita tambahkan sekarang bagaimana sih struktur dari dokumen tugas akhir. Nah, di sini ada, poin-poin yang penting yang harus kamu tambahkan. Jadi struktur, secara umum ya, struktur tugas akhir ini seperti yang Anda lihat di sini. Jadi yang pertama ini mulai dari, eee, bab satu pendahuluan. Skripsi ini kan nanti kalau lihat di struktur nih ada pendahuluan, ada tinjauan, pustaka yang bab 2 ya, lalu ada bagian analisa dan rancangan, itu yang bab 3. Bab 4 ada implementasi dan pengujian, dan bab 5 ada kesimpulan dan saran, ya. Nah, kalau bab satu pendahuluan, ini kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi ada yang pertama nih latar belakang masalah, ya. Ini yang sedang Anda kerjakan sekarang. Ini sangat penting ya latar belakang itu karena proses pengerjaannya sebetulnya paling lama. Jadi bukan berarti latar belakang ini cuman 5 paragraf misalnya ya, 5 6 paragraf lantas Anda anggap itu, mudah ya. Nah, tetapi kan Anda sudah mengalami sendiri. Untuk menyusun latar belakang ini berarti Anda sudah harus punya wawasan yang menyeluruh ya terkait dengan, tugas akhir yang akan dibuat. Jadi kamu harus review jurnal kemarin ya, harus review review jurnal, dibanding-bandingkan, tahu metode apa yang ada, metode yang terkini, kemudian Anda harus paham kira-kira masalahnya apa, lalu apa objek penelitiannya, kemudian Anda harus sudah mulai bisa membayangkan apakah data samplingnya itu ada atau tidak. Nah, itu kan semua harus dipertimbangkan, ya. Sehingga nanti Anda baru bisa menyusun latar belakang. Jadi walaupun cuma 6 paragraf, ini sebetulnya yang, eee, seakan-akan kontrak kerja kamu itu ada di latar belakang masalah, ya. Skop pengerjaannya tuh sudah tergambar di situ. Nah, kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu kan sebetulnya apa sih yang akan kamu selesaikan? Nah, itu gambaran dari rumusan masalah, ya. Jadi, misalnya kamu akan, mengukur akurasi, metode SVM untuk mengenali, ya, misalnya apa, untuk mengenali, jenis-jenis makanan. Nah, itu kan sebetulnya rumusan masalah. Jadi kamu di situ kamu sudah menentukan hipotesa. Seakan-akan SVM itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi. Nah, nanti tinggal kita buktikan ya, dan Anda hitung akurasinya. Nah, ketika kita melakukan hipotesa, artinya kita sudah menganalisa, melakukan review terhadap jurnal terkait ya, bahwa hal itu mungkin untuk dilakukan. Kemudian ada batasan masalah. Batasan masalah itu sebetulnya, bukan menggunakan kalimat tidak. Jadi, saya tidak melakukan, saya tidak, menghitung, saya tidak mengukur gitu. Itu bukan menggunakan kalimat, tidak. Tetapi sebetulnya menggambarkan, eee, kondisi, dari misalnya kondisi dari lingkungan yang akan kita kerjakan. Jadi misalnya gini, saya mau melakukan klasifikasi jenis buah gitu ya, untuk mengetahui kandungan yang ada di buah tadi. Berarti batasan masalahnya nanti bisa saya jelaskan. Oh, nanti gambar yang digunakan itu hanya gambar grey. Nah, itu menunjukkan batasan, ya. Citra grey dengan ukuran berapa, misalnya dengan ukuran 100 kali 100 piksel, lalu formatnya JPEG, nah itu kan batasan. Jadi saya menggambarkan di lingkungan saya ini seperti apa yang terkait dengan penyelesaian tadi. Jadi saya tidak menjelaskan, mmm, saya tidak menggunakan gambar berwarna. Nah, itu bukan seperti itu kalimatnya, ya. Jadi batasan itu hal apa sih yang kamu lakukan, ya. Di luar itu artinya kamu tidak melakukan, eee melakukan hal yang lain, gitu ya. Nah, kemudian, mmm
Misalnya kalau batasan ya, kalau misalnya kurang jelas. Misalnya game. Game itu penelitian terkait dengan game. Oh, game yang kamu lakukan ini hanya mencakup ke single user. Nah, artinya kan kalau kamu menjelaskan bahwa game ini hanya untuk single user, artinya untuk yang multi user itu tidak kamu tangani gitu. Ya. Jadi itu kategori batasan. Nah, kemudian tujuan penelitian itu biasanya kita tulis lebih rinci dari rumusan. Jadi kalau rumusan itu kan kita menjelaskannya secara global, ya. Saya mau mengukur akurasi SVM untuk klasifikasi A, gitu ya, objek A. Nah, kalau tujuan nanti mungkin Anda buat lebih detail. Nah, ketika melakukan klasifikasi, misalnya Anda tuh melakukan preprocessing. Nah, preprocessingnya seperti apa? Berarti kamu jelaskan di tujuan. Ya, apa yang mau kamu ukur dari masalah preprocessing tadi? Ya, misalnya di preprocessing ada beberapa parameter yang harus kamu uji sehingga nanti akurasinya bisa meningkat, misalnya asumsinya ya. Contoh kalau misalnya di hal yang saya pahami aja ya, misalnya ketika gambar itu mau diklasifikasi, misalnya ya, bentuknya itu harus bagus, ya. Nah, otomatis kalau bentuknya harus bagus, itu kan harus dikoreksi dulu nih bentuknya. Berarti saya harus misalnya melakukan morfologi. Nah, berarti di tujuan penelitian saya tulis nih, ya untuk preprocessing, misalnya karena saya harus melakukan morfologi, ada hal yang saya harus buktikan di situ. Misalnya structuring elemen berapa yang paling tepat gitu, sehingga bentuk objeknya menjadi bagus. Gitu. Jadi tujuannya itu sebelum diklasifikasi objeknya harus dikoreksi dulu gitu, sebelum dimasukin ke SVM. Nah, berarti di tujuan saya harus menjelaskan gitu. Uh, apa? Saya harus menjelaskan apa structuring elemen yang paling tepat. Nah, itu artinya ketika diimplementasi dan pengujian itu nanti kita harus jawab. Oh, jadi nanti structuring elemen yang paling tepat itu seperti apa? Berapa ukurannya gitu. Ya. Terus nanti setelah di tujuan itu, setelah preprocessing, biasanya kita jelaskan metode utama. Metode utamanya SVM. Nah, kamu sebutkan, ada nggak parameter dari SVM itu yang akan kamu kamu uji gitu ya. Misalnya kalau di ANN atau CNN, kamu tetapkan misalnya pengaruh EPO dan learning rate terhadap akurasi gitu ya. Berarti kan nanti di pengujian kamu jawab, oh untuk kasus kamu EPO berapa yang paling tepat dan nilai learning rate berapa yang paling tepat gitu. Sehingga akurasinya paling meningkat gitu. Jadi tujuan penelitian itu kamu breakdown lagi dari rumusan masalah. Kamu buat ke dalam satu bentuk uh, entah statement, entah berbentuk pertanyaan gitu ya. Yang nanti ujung-ujungnya harus kamu buktikan di bagian evaluasi, di bagian pengujian gitu. Nah, kemudian ada kontribusi penelitian. Jadi kalau kontribusi penelitian itu sebetulnya apa nih kontribusi kamu ke knowledge? Biasanya kamu tuliskan sesuatu yang hal yang baru. Jadi yang peneliti lain belum pernah lakukan, ya itu kamu tambahkan di bagian kontribusi penelitian. Jadi saran saya sebetulnya sekecil apapun harusnya ada kontribusi ya, walaupun misalnya bagian preprocessingnya yang kamu ubah gitu. Atau nanti peneliti lain menggunakan klasifikasi metode A, kamu menggunakan klasifikasi metode yang lain, metode B misalnya. Nah, itu berarti kamu tambahkan di bagian kontribusi. Jadi intinya kontribusi itu hal apa yang eh, kebaruan dari penelitian gitu ya. Jadi orang lain belum pernah melakukan nih. Nah, apa yang kamu lakukan di situ itu namanya kontribusi. Nah, kemudian ada kalau memang misalnya kita nggak punya kontribusi, itu paling sedikit, kamu hanya sifatnya replika, meniru dari orang lain ya untuk penelitian yang sama. Nah, kalau seperti itu berarti eh, paling tidak umumnya orang nanti kamu tulis di situ tuh kontribusi kamu misalnya membuat implementasi. Jadi kamu mau buat program ya udah oke lah itu dianggap sebagai sebuah kontribusi. Ya. Nah kemudian metodologi penelitian. Nah ini tahapan-tahapan bagaimana kamu menyelesaikan masalah. Itu namanya metodologi penelitian. Jadi yang pertama mulai misalnya melakukan
eh, studi literatur. Kalimat defaultnya begitu ya, studi literatur. Misalnya kamu tadi review jurnal, mencari textbook, itu kan studi literatur. Kamu mempelajari metode yang akan digunakan. Kamu membanding-bandingkan. Nah, itu masuk ke studi literatur. Nah, nanti kemudian bab berikutnya, misalnya kamu menganalisa data sampling. Kan melakukan penelitian harus ada datanya nih. Kamu bahas di poin berikutnya, di metodologi. Lalu nanti poin ketiga itu biasanya masuk ke masalah ini. Poin ketiga itu masuk ke masalah analisa dan perancangan gitu. Bab 4 nanti implementasi dan pengujian, bab 5 kesimpulan dan saran. Nah, masing-masing di subpoin tadi itu kamu jelaskan nih kira-kira gambaran secara keseluruhan lah. Apa yang kamu lakukan di situ itu ada di bagian metodologi penelitian. Nah, baru 1.7 itu nanti masuk ke sistematika penulisan. Kalau sistematika penulisan itu struktur dari dokumen tugas akhir seperti apa, itu seakan-akan masuk di poin 1.7. Nah, atau mungkin kita lihat dari sini deh kalau untuk dokumen TA ya. Saya ini ada satu sampel, ini yang sedang punya temennya nih yang sedang dikerjakan. Jadi, saya share aja deh. Nah, ini bisa ngelihat web browsernya? Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Okay. Nah, saya lihat secara umum aja dari sini ya. Jadi ini ada daftar isi nih. Jadi biar kamu punya gambaran. Tadi kan udah saya bahas nih di bagian latar belakang, rumusan, tujuan, batasan, kontribusi, metodologi, dan sistematika. Kalau ini nanti sudah disesuaikan dengan template ITHB. Ya, ITHB kan ada templatenya. Ini mulai dari judul. Judul ini kan kemarin harus metode dulu. Ya, penerapan metode discrete wavelet transform untuk convolution encoder decoder network ya untuk watermarking citra RGB. Nah, sebetulnya nanti ada aturan ya terkait dengan panjang kata dari sebuah judul. Harusnya 12, 23. Nah, kalau memang kepaksa lebih ya oke lah, karena judul itu sebetulnya tidak boleh disingkat. Tidak boleh ada singkatan di judul. Karena di sini boleh bisa aja kita singkat gini, penerapan metode DWT, nah, tapi kan nggak boleh ada singkatan gitu. Oke. Nah, ini sudah mengikuti template ITHB. Jadi nanti di bagian ininya ada daftar isi gitu ya, daftar tabel. Daftar tabel itu semua tabel yang ada di dalam dokumen itu harus ada listnya. Ada daftar gambar. Nah, ini tadi yang barusan sudah saya jelaskan. Ya. Strukturnya seperti ini. Lalu di sini ada landasan teori. Nah, teori ini ada 3 poin utama. Ada tinjauan pustaka. Kalau tinjauan pustaka itu semua teori yang kamu gunakan itu kita tulis di bagian tinjauan pustaka. Ya. Semua teori. Nah, di bagian tinjauan pustaka itu tidak ada batasan dari panjang isinya harus berapa halaman. Itu enggak ada. Silakan aja kamu nulis leluasa di bagian tinjauan pustaka. Nah, kemudian di sini harusnya kalau yang nanti mungkin ini lebih baik kita koreksi ya. Harusnya kalau yang bagian library ini masuk ke bagian tinjauan pustaka di subbab paling akhir dari tinjauan pustaka. Ini kan dia menggunakan library apa nih untuk preprocessing ya. Ini harusnya masuk ke 2.1.7 ya harusnya. Nah, kemudian ada tinjauan studi. Tinjauan studi itu review jurnal. Jadi Anda yang kerjakan sekarang tuh nggak bakal sia-sia. Karena ini nanti bakal digunakan di tinjauan studi. Ya, ini review jurnal yang terkait. Nah, kemudian poin berikutnya ada tinjauan objek. Nah, apa sih objek penelitian yang kita gunakan? Nah, kalau kamu menggunakan dataset, berarti dataset itu harus kamu jelaskan nih. Dari mana sumbernya? Dari sumber itu ada berapa gambar? Apa format yang digunakan? Berapa ukuran? Depth-nya berapa gitu ya. Terus kamu bahas terkait dengan karakteristik data yang ada di dalam dataset tadi. Ya. Nah, nanti kalau kamu menjelaskan apakah dataset itu digunakan semua atau tidak, itu ceritanya ada di bab 3, yaitu ada di masalah analisa dari dataset kamu gitu ya. Nah, jadi bab 2 ini ada 3 poin utama ya sebetulnya, tinjauan pustaka, tinjauan studi, ya ini review jurnal terkait,
Nanti di bagian dalamnya harusnya ada state of the art method. State of the art itu kumpulan dari semua metode yang kita gunakan. Nah, kemudian di paling berikutnya ada tinjauan objek ya. Ini yang datasetnya, dataset yang kita gunakan di penelitian. Nah, baru di bab 3 itu kan ada bagian analisa dan perancangan. Ini menggunakan template yang baru ya, jadi istilahnya seperti ini. Nah, bab 3 itu nanti ada mulai kita menganalisa masalah. Analisa masalah itu sebetulnya gambaran dari uraian yang lebih rinci dari rumusan masalah gitu ya. Seakan-akan apa sih yang mau kamu selesaikan di situ gambarannya, lalu metode apa yang kamu gunakan, kenapa kita menggunakan metode itu, ya itu kan harus ada penjelasannya. Ya, secara rinci itu sebetulnya harus dijelaskan di poin 3.1. Nah, kemudian ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu nanti saya perlihatkan contohnya ya, seperti apa strukturnya. Itu yang harus Anda buat nih. Ini gambaran global dari penelitian. Jadi dengan melihat kerangka pemikiran, sebetulnya saya bakal ngerti nih apa yang akan kamu lakukan, gitu ya. Hal apa yang akan kamu uji, apa output dari penelitian. Nah, itu dibuat dalam bentuk struktur, berbentuk gambar ya, yang namanya kerangka pemikiran. Nah, baru 3.3 nanti ada urutan proses global. Urutan proses global ini gambaran dari proses yang kamu lakukan ya dari awal sampai akhir. Nah, di sini dijelaskan ya mulai dari misalnya pre-processing sampai ke metode utama sampai ke output. Nah, terus di sini tuh ada bagian yang namanya analisa manual. Analisa manual itu gambaran perhitungan manual dari yang kamu lakukan di dalam penelitian. Jadi per step ya dari bagian poin urutan proses global, kamu trace manual dengan asumsi datanya apa sih yang kamu input. Nah, dari data yang kamu input, kamu hitung berdasarkan persamaan atau rumus yang ada di dalam bab teori. Jadi di bab teori ini kan nanti ada kumpulan rumus-rumus ya, atau persamaan. Nah, baru nanti bab 4 ini ada pengolahan data dan analisa. Nah, kalau kita sebetulnya dia melakukan implementasi dan pengujian, ya. Nah, kalau implementasi pengujian, kamu jelaskan bagian lingkungannya, seperti apa sih setting sistemnya, tools apa yang diperlukan. Ini ada di spesifikasi perangkat lunak. Nah, kalau di spesifikasi perangkat keras, ya kamu mungkin jelaskan requirement minimum, RAM-nya berapa, gitu ya. Spek komputernya seperti apa gitu ya. Dan kebutuhan media penyimpanan seperti apa. Jadi kalau spesifikasi perangkat keras itu sebetulnya bukan komputer yang kamu gunakan. Jadi kalau kamu komputernya harddisknya besar, memorinya besar, kamu sebut-sebutkan di situ. Padahal bukan itu tujuannya. Jadi maksudnya di situ tuh harusnya kamu jelaskan apa kebutuhan minimum ya dari perangkat keras sehingga tools kamu itu nanti bisa bisa bekerja dengan baik gitu. Nah, termasuk kalau misalnya kamu nggak tahu nih seperti apa spesifikasi perangkat keras, ya mungkin kamu bisa dibalikan ke manual dari tools atau software yang kamu gunakan. Ya, kalau kamu misalnya tadi kayak pakai Python atau pakai TensorFlow, nah kan di situ ada speknya nih. TensorFlow ini RAM-nya berapa gitu ya, kemudian memorinya berapa, harddisknya berapa gitu ya, itu kan semua ada speknya. Itu tinggal kamu tuliskan nanti di bagian spesifikasi perangkat keras. Jadi bukan misalnya kamu punya pakai RAM-nya itu 32, kamu tulis di situ ya, enggak sebetulnya ya, tetapi kebutuhan minimum ya dari tools atau software yang kamu kembangkan. Berikutnya kalau di IF ini nanti ada daftar kelas dan metode. Jadi kelas dan metode yang kamu buat itu harus dijabarkan. Biasanya dalam bentuk tabel-tabel ya. Dan nanti berikutnya ada implementasi perangkat lunak. Nah, kalau implementasi perangkat lunak itu kamu jelaskan sesuatu yang tidak kamu jelaskan di bab 3. Nah, bab 3 itu kan tadi ada urutan proses global ya. Nah, dari urutan proses global tadi kan sebetulnya mungkin ketika implementasi ada hal yang berbeda, ya tidak persis sama dengan gambaran manual. Nah, lantas kamu jelaskan di sini di bab 4. Ya mungkin ada teknik gimana kamu tadi menggunakan tools, datanya disimpan di mana? Oh, di dalam datasetnya dalam format apa? Misalnya dalam format teks
dalam CSV, dalam database. Nah, kamu harus bisa menjelaskan hal-hal seperti itu. Kemudian di sini ada pengujian. Nah, pengujian itu sebetulnya skenario pengujian itu mengikuti dari rumusan masalah kamu. Ya, jadi paling gampang nanti lihat pengujian itu dicek ke rumusan masalah, ke tujuan penelitian, dan nanti kita lihat di bagian indikator dari kerangka pemikiran. Ya, itu nanti kaitannya dengan pengujian. Jadi seakan-akan apa yang kamu tulis di tujuan dan rumusan masalah itu harus terjawab. Nah, sehingga untuk menjawab kamu melakukan pengujian gitu. Nah, baru di bagian 5 ada kesimpulan dan saran. Ya, kesimpulan itu ya sebetulnya kesimpulan dari hasil pengujian. Dan saran itu menunjukkan keterbatasan atau apa sih kekurangan dari metode yang kamu terapkan tadi. Itu ada di bagian saran. Baru nanti ada daftar referensi. Jadi bukan daftar pustaka ya, tetapi daftar referensi. Daftar referensi itu sesuatu yang kita gunakan di dalam dokumen. Jadi kamu nyuplik-nyuplik gitu ya, kamu mengambil dari sebuah jurnal atau apapun, kamu tuangkan ke dalam dokumen. Nah, itu namanya daftar referensi. Ya. Bukan daftar pustaka, karena kalau daftar pustaka itu beda dengan daftar referensi. Nah, kalau daftar pustaka itu semua yang kamu baca itu kan bisa banyak, dan itu nggak mesti harus selalu kamu tambahkan di daftar referensi. Oke, nah ini baru ada daftar tabel tadi ya. Ini kan semua tabel-tabel yang ada di dalam dokumen. Kemudian ada daftar gambar. Ini kan semua gambar yang ada. Ini harusnya kalau ini kan sudah pakai latex. Harusnya kalau konsep latex ini kan otomatis ya. Kalau kita nambahkan sesuatu dia bakal tambahkan di daftar gambarnya. Jadi ini saya rasa harusnya sudah ada template-nya nih kemarin. Kalau nggak salah ada yang sudah mulai mengoreksi gitu. Template dari latex. Nah, kemudian di sini ada yang namanya, ini tadi bab 1. Ya, bab 1 itu Anda perhatikan nih, cara mencuplik itu diurut ya. Kamu mencuplik pertama tulis poin pertamanya. Ini kan menunjukkan referensi. Ini referensi itu kamu nyuplik pertama, kasih kode 1, nanti ditambahkan di daftar referensi. Oh, ini adalah ini referensi pertama kamu gitu. Jadi ini disesuaikan dengan daftar referensi ya. Nanti kalau kamu mencuplik kedua, dikasih nomor 2 gitu ya. Nanti kalau ini nomor 2 lagi, artinya kan sumbernya sama. Jadi jangan kamu susun dulu daftar referensi, lantas diindeks berdasarkan abjad, lantas kamu sesuaikan ininya. Misalnya referensi pertama ini ternyata ada di nomor 10 nih, di daftar referensi. Lantas kamu tulis di sini 10. Nah, bukan seperti itu caranya ya. Jadi pertama kali nyuplik dikasih nomor 1, baru ditambahkan ke daftar referensi ya. Kemudian ini template-nya udah pakai ITHB yang paling baru. Kemarin itu bulan Mei gitu kalau nggak salah, ada template yang paling baru. Nah, ini rumusan masalah nih. Bagaimana pengaruh penggunaan citra RGB pada imperceptibility dan robustness gitu. Bagaimana pengaruh pengurangan layer dan channel konvolusi misalnya. Nah, ini kan sesuatu yang akan kita buktikan. Nah, nanti ini yang akan diuji di bagian bab 4 tadi. Ya, bab 4 bagian evaluasi. Ya, evaluasi bagian pengujian tadi kalau kita ya. Sehingga nanti ini bisa disimpulkan. Jadi pengujian itu harus menjawab bagian rumusan masalah. Nah, tujuan penelitian itu sebetulnya bisa lebih detail nih. Imperceptibility di sini tuh apa nih, apa saja gitu, apa pengaruhnya. Lalu robustness ini apa yang gimana cara mengujinya. Lalu di sini kan disebut nih nilai hyperparameter seperti learning rate dan ukuran batch-nya. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang akan kita uji gitu. Ini bagian tujuan penelitian. Nah, baru batasan. Nih contoh, citra yang diuji merupakan citra RGB dengan format TIFF. Gitu ya. Jadi artinya kan TIFF ini data yang raw gitu. Jadi maksudnya bukan data yang terkompres lossy, tapi di sini terkompres lossless. Jadi yang
batasan ini lingkungan kita ini seperti apa, ya. Sehingga di luar itu ya kita tidak gunakan gitu. Itu maksudnya. Jadi bukan kita tidak menggunakan format BMP, koma JPEG, nah bukan seperti itu. Nah kemudian watermark digunakan untuk representasi terkait dengan copyright, itu ya. Jadi mungkin kan watermark itu beda-beda ya. Ini yang disisipkan itu terkait dengan hak cipta. Jadi ini kaitannya dengan kepemilikan gitu. Siapa sih pemiliknya? Sehingga itu mau kita tunjukkan bahwa data yang disisipkan itu misalnya berupa logo gitu ya, berupa gambar logo seperti itu. Karena ini kaitannya dengan hak cipta. Lalu berikutnya nih, contoh ya ini yang namanya batasan. Serangan digital yang akan diuji adalah serangan geometris. Serangan geometris itu kan sangat banyak. Nah, serangan geometris apa yang akan diterapkan baru disebutkan di sini. Misalnya cropping, rotate, dan resize. Nah, ini artinya kita sudah batasi nih. Hanya ada 3 serangan yang kita tangani. Di luar itu ya kita nggak menangani hal seperti itu. Nah, kemudian ada removal seperti ya, Gaussian blur, median filter, average filter, Gaussian noise, dan salt and pepper. Nah, ini untuk menunjukkan hal ini saja yang kita tangani gitu. Jadi batasan itu menunjukkan hal apa yang akan kita lakukan itu ya. Di luar itu ya kita tidak melakukan gitu. Ini kontribusi itu sesuatu yang berbeda. Nah, Anda lihat ya, biasanya dari bab 1 sampai ke bab 2, ini selalu ada yang namanya cuplikan seperti ini, referensi ya. Kita mengacu dari sumber yang mana. Nah, tetapi kalau Anda sudah mulai nulis di bab 3, hal itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Itu udah nggak dipakai lagi. Bab 3, bab 4 sampai bab 5 itu sudah nggak ada lagi poin-poin referensi tadi ya. Jadi yang kurung kotak ini kan dia nge-refer kemana. Nah, ini biasanya hanya ada di bab 1 dan bab 2 gitu. Nah, ini kemudian teori ya. Teori di bab 2 tinjauan pustaka tadi. Kemudian ada tinjauan pustaka, kemudian ada yang namanya tinjauan studi. Ini kan semua teori ya. Teori yang kita pakai itu harus ada di bab 2. Nah, yang ini DWT ya, DWT itu teori, masih teori. Nah, di sini mulai ada persamaan. Nah, ini contoh ya. Di sini ada gambar. Gambar ini kan kita tulis di bab 2. Nah, gambar itu harus selalu mengacu ya. Sumber gambar itu kita ambil dari mana. Jadi kalau gambar, karena kita ngambil dari sumber, itu harus dibantu dengan referensi. Ya, jadi jangan sampai kamu ngambil gambar, tapi nggak ada referensinya. Nah, hal seperti itu nggak boleh ya. Karena sekalipun kamu gambar ulang. Ya, sekalipun gambar ulang. Nah, kemudian di sini, ini ya, ini gambar, tuh ada referensi. Harus dijelaskan sumbernya dari mana. Nah, kalau seperti ini kan rumus-rumus nih, ya, dikasih nomor kalau di dalam dokumen. Nah, dan kita sebutkan dia istilahnya persamaan. Jadi bukan rumus. Misalnya, seperti pada rumus, bukan. Lihat persamaan. Nah, ini yang persamaan yang ada, ya. Dan setiap gambar, ada persamaan, atau ada tabel, harus selalu kita sebut di uraian. Jadi seperti ini ya. Seperti pada gambar 23. Nah, jadi maksudnya dokumen kamu tuh harus ada relevansinya gitu. Nih, seperti pada persamaan. Nah, jadi harus disebut ya, jangan ada persamaan nggak kamu singgung-singgung sama sekali. Jadi orang lain kan yang baca akan bingung gitu ya, atau kurang jelas. Nah, kemudian kalau di rumus ini ada banyak variabel seperti ini, harus kamu jelaskan nih ya, variabel itu mewakili apa sih gitu ya. Kamu harus ada penjelasan dari variabel ya. Setiap rumus dan atau apapun. Simbol, ini kan ada tanda panah ke bawah nih. Ini nah, maksudnya down sampling. Nah, itu harus ada penjelasan. Nah, kemudian
Ini rumus semua ya, rumus. Berikutnya tadi ada tinjauan studi. Oh, kalau library penulisannya kayak begini. Ya. Apa nama metodenya? Ya, nama metodenya flash. Dan kemudian jelaskan parameter yang ada di dalam metode tersebut. Di dalam metode ini dijelaskan ada berapa parameter. Baru ada deskripsi penjelasan dari metode tersebut. Ya, itu di bagian pustaka yang digunakan. Kemudian tinjauan studi ini dia menjelaskan dari rangkuman dari jurnal yang ada. Nah, ini dia tulis dalam bentuk tabel. Nah, harusnya setelah bentuk tabel itu nanti ada penjelasannya juga nih. Ini kan dia referensinya ada beberapa nih, ada banyak. Nah, baru dijelaskan lagi nih isi dari tabel tadi, ya. Harus ada penjelasannya. Kemudian ada tinjauan objek. Nah, objek ini menunjukkan objek penelitian. Tadi kan dia pakai formatif, ya. Formatif seperti apa gambaran dataset yang ada, gitu. Lalu di sini ini kan watermarking ya. Seperti apa citra yang akan disisipkan. Tadi kan dikatakan bahwa ini terkait dengan copyright. Nah, asumsinya ini sebuah logo, ya logo perusahaan. Nah, ini kan TIFF ya formatnya. Nah, dibahas seperti apa sih format TIFF tadi gitu. Kemudian tadi kan kita mau mengukur imperceptibility-nya sama robustness-nya. Nah, di situ ada beberapa proses yang digunakan. Ya, contohnya tadi misalnya Gaussian blur, median filter. Nah, kalau yang hal seperti ini kan bisa dilakukan oleh library ya. Nah, nanti dijelaskan gitu. Apa yang dimaksud dengan Gaussian blur? Nah, ini tinjauan objek. Karena kan kamu harus tahu kenapa harus pakai Gaussian blur. Alasannya kenapa? Oke, berikutnya baru bab 3. Nah, bab 3 itu, oh ini udah bab 4. Ini bab 3, ya analisa masalah. Dan di sini ada kerangka pemikiran. Oke, mungkin saya jelasin sampai sini ya dulu ya, sampai batas kerangka pemikiran. Nanti yang nextnya kita lihat lagi. Minggu depan sambil bolak-balik kalau ada materi yang lain. Nah, sekarang kalau kita lihat bagian kerangka pemikiran, ini yang harus mulai Anda pikirkan nih, yang harus mulai Anda buat. Nah, balik lagi ke PPT. Bab 1 tadi sudah saya bahas. Nah, kemudian di sini bab 2 landasan teori tadi ya. Tinjauan studi kita simpan di bagian belakang karena asumsinya kita levelnya S1. Jadi pertama tinjauan pustaka dulu, baru tinjauan studi. Di sini disebutkan minimal 3 penelitian lain yang berhubungan dengan masalah, metode, dan hasil. Dan ini harus ditunjukkan ya bedanya dengan penelitian kita. Nah, maksudnya ditunjukkan bedanya biar jelas gitu ya apa kontribusi yang ada. Sehingga kita harus bisa menjelaskan apa perbedaannya. Lalu pustaka itu semua teori, baru nanti Anda harus membuat kerangka pemikiran. Ya, kerangka pemikiran ini suatu bagan alur yang menghubungkan masalah dan pendekatan penelitian. Jadi apa sih metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi pendekatan yang dihasilkan dari teori, konsep, model yang ada di landasan teori. Jadi kamu harus menjelaskan gitu ya, harus ada gambarannya. Metode apa yang akan kamu pilih. Nah, itu sudah tergambar di kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini menjelaskan pola pikir dan konsep di dalam melakukan penelitian. Jadi dengan melihat kerangka pemikiran, kita sudah paham nih ya apa yang akan kamu lakukan, termasuk nanti ke secara umum ya. Jadi tahapannya bagaimana, apa parameter yang akan kamu uji. Ini kan kaitannya dengan rumusan masalah. Itu nanti ada bagian indikator namanya. Lalu metode utamanya apa? Kemudian goals-nya apa? Dan nanti bagaimana Anda akan mengukur akurasi. Ya, jadi di sini harus tergambar nih menguji logika penelitian.
itu kan nanti menguji dari metode itu artinya nanti kaitannya dengan metode untuk pengukuran akurasi ya. Lalu di sini kerangka pemikiran itu akan dianggap sebagai acuan untuk menyusun metodologi penelitian. Karena ini kan gambaran besarnya di kerangka pemikiran itu sudah terlihat gitu ya. Hal apa yang akan kamu lakukan. Nah, ini contoh ya dari kerangka pemikiran. Di sini untuk satu masalah terkait dengan prediksi ya, prediksi tadi ya. Prediksi produksi padi. Jadi misalnya kita bisa tahu nih, tahun ini tuh produksi padi itu akan meningkat atau menurun ya, sehingga nanti kan bisa dijadikan keputusan oleh pemerintah untuk import atau tidak misalnya ya. Nah, di sini gambaran kerangka pemikiran ini seperti ini ya. Jadi yang pertama nih, kolom pertama ada yang namanya indikator. Indikator itu menunjukkan parameter apa yang akan kamu uji ya. Itu ada di bagian indikator. Lalu propose method itu gambaran dari metode yang akan kamu gunakan untuk menyelesaikan masalah. Baru objektif ini goals, ya, apa sih yang mau kamu ukur ya, dari penelitian kamu, dan kemudian measurement ini metode pengukuran. Ya. Nah, di sini contoh ya, yang bagian Chinese grain ini datasetnya. Ya, jadi dataset apa yang akan kamu gunakan itu ada di bagian awal. Ya, ini kan asumsinya input ya, input ke metode utama. Jadi di sini dataset dulu, kemudian kita masukkan ke dalam metode yang kita pilih. Nah, kalau seperti ini kan berarti tidak ada preprocessing. Ya, kalau yang saya lihat di sini. Nggak ada preprocessing, langsung aja dari datanya kita masukkan ke dalam metode klasifikasi SVM. Nah, di penelitian ini, SVM ini kan asumsinya dia memiliki kelemahan. Sehingga dia improve menggunakan PSO. Jadi PSO itu digunakan di dalam proses SVM. Makanya di dalam kotak SVM, di sini ada bagian kotak PSO. Nah, apa sih yang mau diuji ya di dalam penelitian ini? Bagian itu ada di bagian indikator. Jadi pengujian itu kaitannya dengan rumusan masalah dan detailnya itu ada di tujuan penelitian. Jadi bagian indikator tuh harusnya ada di dalam bagian tujuan penelitian yang detail ya. Nah, di sini yang mau diuji ya tipe kernel. Kan SVM itu ada beberapa kernel, misalnya kernel RBF. Nah, itu mau diuji nih. Artinya ketika dia memilih kernel itu kan harus ada alasannya. Kenapa dia menggunakan tipe kernel tersebut. Nah, kemudian yang mau diuji lagi itu banyaknya iterasi. Ya, iterasi dari pengulangan proses SVM. Nah, artinya ini akan diuji nih. Kalau misalnya iterasinya 10, 100, 200, ya, apa pengaruhnya terhadap akurasi gitu. Nah, kemudian di dalamnya kan ada PSO. Nah, PSO itu ada 3 parameter yang akan diuji ya. Di sini jumlah populasi dan generasi. Sebetulnya kan PSO ini sama seperti genetik algorithm ya. Tetapi dia tidak ada proses mutasi kalau nggak salah ya. Jadi di sini cuma dia menginisialisasi ada beberapa proses yang tidak persis sama ya dengan algoritma genetik. Nah, di sini hal yang diukur untuk diuji ya, misalnya masalah populasi dan generasi. Dan di dalamnya itu sebetulnya ada tiga parameter juga yang mau diuji nih, nilai C, nilai epsilon, dan nilai sigma. Nah, itu sebetulnya yang akan digunakan ketika pengujian gitu. Nanti goals-nya dia akan mengukur akurasi. Ya, apakah hasil prediksinya itu akurat atau tidak gitu. Nah, bagaimana dia tahu akurat atau enggak? Ya, karena kan ini datanya sebetulnya time series. Jadi misalnya time series ini datanya yang digunakan ini data dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, kalau untuk mengukur akurasi ya tinggal dicek aja datanya kita kurangi. Jadi ketika yang dimasukkan ke dalam metode SVM itu datanya kita kurangi. Misalnya datanya cuma 2 tahun ya.
data 2 tahun pertama kita gunakan sebagai data training misalnya. Nah, nanti untuk mengetahui hasil itu bisa kita gunakan data yang sisa 1 tahun ke depannya yang terakhir. Sehingga nanti ketika sistemnya melakukan prediksi, kita bisa cocokkan dengan data yang 1 tahun yang tidak kita gunakan untuk data training. Jadi kalau pakai time series, kita bisa mundur gitu ya. Bisa kita mundur, datanya bisa kita kurangi ya untuk bagian training dan bagian testing. Nah, di sini untuk pengukuran dia menggunakan RMSE, root mean square error. Nah, sebetulnya metode pengukuran apa yang paling tepat ya harus disesuaikan dengan apa yang akan kita kerjakan. Jadi kan di PPT yang sebelumnya udah disebut nih, metode klasifikasi, metode clustering, metode prediksi. Nah, itu beda ya, teknik untuk mengukur. Oke. Jadi ini nanti contoh nih kerangka pemikiran yang coba kamu susun ya untuk masalah yang akan kamu selesaikan. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum saya pengen lihat lagi yang kerjaan kamu itu. Bukan mau nanya, bukan? Iya, pilih. Kalau bikin kerangka pemikiran berarti si datasetnya juga udah harus tahu pakai apa, Bu ya? Kan kayak buat Iya, preprosesnya gitu. kamu seakan-akan harus sudah bisa tahu sumbernya. Karena Oh, kalau ya mungkin gini ya, nggak mungkin kamu memilih sesuatu tapi kamu nggak tahu dataset apa yang akan kamu gunakan. Kamu sekarang udah menetapkan nih satu topik, ya sudah menetapkan masalahnya apa. Terus tapi kamu nggak tahu nih dataset apa yang akan kamu gunakan. Nah kalau nggak ada, bagaimana nanti kamu akan menyediakan dataset tadi gitu, seperti itu. oh, Nah, kalau kamu ngumpulin sendiri misalnya untuk satu kasus tertentu ya, misalnya kayak tadi punya Jessica nih TA-nya. Dia kan watermark eh, gambar, nyisipkan copyright gitu ya. Sehingga nanti ketika watermark itu kan terkait dengan kepemilikan. Jadi kalau saya punya gambar nih, sudah saya watermark, terus dipublish di internet, ada orang yang mengklaim atau menggunakan tanpa izin. Kalau saya keberatan kan saya boleh klaim. Nggak bisa dong, karena foto ini kan foto punya saya. Sudah saya tandain dengan data di digital terkait dengan kepemilikan. Nah, nanti kan dibuktikan tinggal ditarik misalnya ya, oh ini wadahnya, ini hasil, ini logonya. Nah, kalau sudah seperti itu kan eh, berarti harus ada data gambar host dan gambar yang mau disisipkan, gambar watermarknya. Nah, sebetulnya boleh aja Anda mengumpulkan data sendiri. Cuman kan kalau kayak tadi contoh itu kan enak banget ya kalau kayak contoh seperti ini. Kita sudah punya ininya nih, sudah punya datasetnya, cuman tinggal menggunakan itu kan sebetulnya enak banget ya kayak begini tadi. Nih, yang bab 2 ukurannya udah sama gitu ya. Formatnya semua TIFF. Terus apalagi nih? Semua yang diperlukan itu sudah tersedia. Kita mau nguji yang manapun juga kan semua sudah tersedia. Beda kalau kamu ngumpulin sendiri, harus googling kan susah. Formatnya beda. Ini kan enak. Sudah ada dataset seperti ini. Ya, walaupun nanti kalau kayak begini yang uji bisa aja nanya, kira-kira tahu nggak misalnya alasannya di penelitian itu dia menggunakan dataset seperti ini misalnya gitu ya. Kan ini mau menyisipkan pesan. Nah, kalau ini kan bisa aja nanti ketika nguji saya pakai logo yang sama nih, tapi saya sebar di gambar yang berbeda-beda gitu. Sehingga tujuannya saya bisa tahu terkait dengan misalnya visibilitasnya. Jadi fidelity-nya tuh ini gambarnya kualitasnya masih sama nggak dengan sebelum disisipkan misalnya. Kalau ini misalnya citra yang asal nih, yang ini yang satu ya. Setelah disisipkan misalnya gambarnya ternyata menjadi lebih gelap. Nah kan kita juga bisa mikir, oh ini gambarnya menjadi lebih gelap ya. Berarti kan eh, secara visual orang kalau peka ya bisa membandingkan, tahu dong ini gelap kenapa ya. Bukan berarti gelap itu dibuat lebih gelap, tapi kan berarti di situ pasti ada sesuatu gitu. Nah, kalau dataset begini kan enak aja nih. Satu logo ini bisa aja kita sisipkan kemanapun. Pengen tahu nanti output secara visualnya gimana gitu. Kalau di gambar ini kan detail banget nih yang ada kapsul. Ya, mungkin nggak berpengaruh. Atau di wajah ini kan dia TIFF ya, datanya raw. Atau di gambar yang citra satelit, ini kan datanya raw. Nah, ini kan mungkin nggak berpengaruh karena ini detailnya sangat
entropinya tinggi. Jadi gambar itu sangat berbeda-beda gitu warnanya. Apalagi gambar yang ini nih, yang apa yang ini ya, yang gorila. Ini kan detailnya wajahnya sangat beragam. Nah ini mungkin ketika disisipkan itu nggak kelihatan gitu loh. Tapi beda kalau misalnya untuk gambar yang warnanya seragam. Misalnya kayak bola begini, ada pengaruhnya nggak? Atau paprika, ini kan cuma ngomongin tekstur aja kalau paprika misalnya. Nah, kalau ada dataset kayak begini kan enak Willy pakainya gitu. Kalau kamu nggak ada datasetnya, misalnya Willy terkait dengan data apa? Tentang tadi misalnya prediksi harga saham. Oh itu datanya harus ada. Masa mau memprediksi kamu mau ngarang-ngarang sendiri kan pakai data dummy itu nggak bisa. Datasetnya harus ada. Ya, prediksi saham, prediksi cuaca, atau apalagi nih TA kamu. Recommender system, kemarin ada kayak sentimen analisis data dari Twitter ya, memang harus ditarik sendiri datanya. Nah, paling kamu kalau memang minat seperti itu, dari mulai sekarang dipelajari nih gimana cara narik data gitu. Gimana cara Oh, narik datanya? Ada nggak library? Nah, itu boleh pakai library cara nariknya gitu. Nah, masalahnya library itu kan nanti ada plus minusnya ya. Mulai diukur dari sekarang. Apa sih keterbatasan dari library itu ketika narik data gitu. Itu harus diuji dari sekarang. Begitu. bukan. Hmm? Kalau ngambilnya dari API gitu kayak IMDb kalau buat movie gitu boleh, Bu? Boleh, boleh memang. Oh, Nah, nanti kamu tinggal dijelaskan di bagian tinjauan objek gitu. oh, IMDb iya, itu iya. apa gitu. Kamu jelaskan. Oh, Nah, kalau cara nariknya pakai tool khusus itu dijelaskan di bagian pustaka atau bagian library. Kamu jelaskan library apa yang kamu gunakan di situ gitu. Gitu. baik. Boleh. Ya, jadi pikirkan data setnya dari sekarang. Oke, makasih, Kalau Bu Ken. memang ya, kalau memang data setnya nggak ada, ya susah. Kamu sanggup nggak misalnya, kalau data setnya tidak ada, apakah kamu sanggup mengumpulkan sendiri data setnya gitu. Seperti itu kan? Ah, iya, Bu. Ya, begitu ya. Oke, masih ada pertanyaan. Jadi nanti coba ini ya, coba susun rangka pemikiran. Jadi nanti kalau kamu masih misalnya masih salah-salah atau bingung kan enak nih di kelas masih bisa dibahas gitu. Paling nggak nanti kalau kamu mau ganti topik atau apapun, misalnya ke depan, nanti kan bisa nyusun kerangka pemikiran sendiri. Oke, sampai sini. Kalau nggak ada pertanyaan ya udah. Sekarang kita next ya, coba. Saya ingin tahu sih, ya boleh. Nah, kalau kerangka pemikiran itu Budiman yang nyusun. Kamu bukan mengambil dari jurnal, tapi kamu susun. Ini kan tadi saya bilang, ini menjelaskan yang stock price ini dataset. Kamu sebutkan dataset kamu itu namanya apa. Lalu yang eh, kotak yang di bagian bawah, ini kan bagian, oh ini udah beda lagi ya. Yang kotak di bagian bawah, ini kan metodenya. Contohnya ini metodenya SVM. Di sini tidak tergambar pre-processing apapun. Tuh. Nah, kalau yang ini kan mengukur eh, satu goals nih, dia ngukur akurasinya. Nah, itu sebetulnya kamu yang menetapkan gitu. Jadi di kerangka pemikiran itu gambaran global. Kalau berdasarkan jurnal ya iyalah, karena kamu menentukan metode SVM kan kamu review jurnal dulu kemarin. Saya minta kemarin kamu review jurnal kan, itu nanti manfaatnya banyak banget loh Budiman. Ya, mulai kamu nyusun latar belakang itu acuannya dari review jurnal. Kalau kamu nggak melakukan review jurnal, kamu nggak bakal bisa nyusun latar belakang. Nggak bakal bisa nyusun rumusan masalah, tujuan penelitian itu kamu nggak bakal bisa cerita. Dan nanti review jurnal itu digunakan di tinjauan studi. Itu kan isinya review jurnal semua. Lalu nanti kamu gunakan ini di
rangka pemikiran itu kita sudah mulai memutuskan gitu. Kamu mau menggunakan metode apa? Dan metode yang dipilih itu sudah mulai disebutkan di bagian rumusan penelitian, ya, rumusan masalah. Itu kan sudah mulai tertulis di situ, ya. Contoh yang tadi loh, yang TA-nya punya, yang ini TA Jessica tadi itu belum sidang nih, padahal dia udah selesai dari kapan hari nih. Ini kan sudah mulai disebut nih tadi ya, punyanya contoh yang tadi yang ini. Di sini di bagian rumusan masalah. Nah, ini kan udah mulai nyebut ya, bahwa di sini dia mau melihat pengaruh ya RGB terkait dengan imperceptibility dan robustness dengan menggunakan DWT dan CED. Nah, ini kan dia sudah menyebutkan metode gitu loh. Ini metodenya sudah mulai disebut. Lalu dia akan melihat pengaruh pengurangan layer dan channel konvolusi terkait dengan akurasi dari prediksi. Dan sebetulnya kan CED ini dia ada arsitekturnya, sehingga dia mau mengukur. Nah, di sini dia sudah mulai menyebutkan metode. Ya, nanti harus tergambar di bagian bab 3. Nah, di sini ada CED-nya kan? Ini nama metode. Yang di atas ini nama datasetnya tadi. Yang credit colasnya ini nama dataset. Dia masuk ke sini, nanti dia ada 2 proses kan, dia menyisipkan, ini disisipkan. Ya, dia ada proses yang namanya wavelet tadi DBT. Yang di sini citra yang sudah di citra host sudah disisipkan dengan logo. Nah, di sini baru ada proses training. Dan ini kan indikator tadi kiri ya, indikator itu parameter yang diuji. Ya, ini kaitannya dengan tujuan. Tadi kan di tujuan dia ngomongin nih, learning rate, batch size, nah banyaknya proses konvolusi. Ini dicocokkan, ini gampang nih kita ngetrace-nya. Tadi ada di ini, harusnya ada detailnya di tujuan. Nah, tujuan itu kan tadi ada batch size, nah, learning rate. Nah, kita gampang banget nih ngeceknya. Ya kalau sudah seperti ini. Jadi kalau saya nanti ngelihat nih dokumen kamu ini benar atau enggak, ya gampang aja tadi lihat. Oh, indikator cek kerumusan, ketujuan. Jadi poin-poin pentingnya kita gampang ngecek gitu. Lalu nanti di sini ini goals-nya ada 2. Nih, imperceptibility sama robustness. Berarti kan dia ada 2 pengujian utama yang berbeda yang diukur. Nah, untuk mengukur akurasinya pun beda. Ya, ada yang SSIM, ada yang nilai korelasinya yang NC. Seperti ini. Ini yang diukurnya ada 2 hal. Seperti itu ya. Ini gampang. Nanti kita tinggal dicocokkan lagi ke bagian pengujian. Apakah, nah ini kan ukuran batch-nya, learning rate, ini kan gampang kita nge-cross check-nya gitu loh. Bahwa arah penelitian kamu ini sudah betul atau enggak. Kan, nah ini hasil pengujian dalam bentuk grafik. Kayak ini sebetulnya ya hasilnya yang paling bagus ya seperti ini. Nanti gampang kita lihat outputnya gitu. Nah seperti itu. Jadi yang kita lihat itu ya berdasarkan pemahaman kamu membaca jurnal dan kamu simpulkan sehingga Budiman tahu metode apa yang mau kamu pilih. Nah kalau ini kan SVM, PSO tadi ya, ini ngukur hasil prediksinya. Ini kan namanya model akurasinya ya, akurasi dari hasil prediksi yang ini. Nah kalau yang di bagian bawah ini contoh, ini ada 2 hal yang diukur. Ini ada akurasi dan computing efisiensi. Berarti kan ada 2 hal yang diukur nih. Nah ini contoh sama nih, ini yang terkait dengan PCA, ya berbasis neural network untuk prediksi stock price nih, prediksi harga saham gitu ya harusnya ya. Nah ini kan ada datasetnya, stock price. Berarti kan asumsinya kalau kita nggak punya dataset, nggak mungkin dong penelitian itu bisa dilakukan. Nah, tahunya dataset itu ada atau enggak, kamu bisa cari dari jurnal terkait. Nah, dia menggunakan dataset apa? Baru kamu cari, ya. Atau bisa juga kamu menggunakan dataset yang lain. Ya, nanti coba cari ada web yang isinya menyediakan dataset untuk penelitian. Nah, lalu di sini dia ada pemilihan fitur nih, fitur selection menggunakan PCA. Karena kan data dari stock price ini mungkin sangat banyak ya.
Tetapi kan mungkin dari data itu kan datanya jumlahnya banyak, lalu jenisnya juga banyak. Jadi datanya kolom-kolomnya banyak banget gitu ya yang mewakili harga saham tadi. Nah, dia mungkin menggunakan fitur seleksi fitur agar data yang masuk ke neural network itu jangan terlalu banyak dan bisa milih data yang paling penting saja gitu. Itu maksudnya. Yang mewakili dari harga saham. Nah, di PCA ini ada variabel yang diukur, ya, ada parameter yang akan diuji. Ini D, ya, ini D ini berarti nanti akan diubah-ubah sehingga nanti bisa kita lihat pengaruhnya ke hasil akurasi dari prediksi. Nah, di neural network ini ada 3 parameter lagi yang akan diuji. Di banyaknya hidden layer, ukuran dari inputnya, neuron size, dan nanti fungsi aktivasinya yang digunakan gitu. Nah, ini kan seakan-akan ada 3 hal nih yang akan diuji. Ya. Nah, kemudian outputnya itu kan nanti akurasi dari prediksi, dan di sini ada computing efisiensi. Jadi nanti akan dilihat ya, logikanya kalau seperti itu dia sudah menerapkan, kalau di IF ini mungkin teori kayak STRAGO, strategi algoritma. Jadi dia membuat misalnya gimana cara biar prosesnya menjadi lebih cepat. Karena kan di sini hitungannya dalam waktu, time, dalam detik. Nah, berarti kan dia ada sesuatu hal yang diimprove dari proses yang default. Jadi algoritma yang default itu dia ubah sedemikian rupa sehingga outputnya ada waktu. Nah, cuman kalau kita menetapkan waktu, berarti kan logikanya harus ada pembanding ya. Jadi nanti dibandingkan dengan proses yang sudah ada nih, mana yang lebih lama atau mana yang lebih cepat dan bagaimana hasilnya ke masalah akurasi gitu. Karena di sini yang dihitung nih hidden layer, neuron size, dan fungsi aktivasi. Kalau seperti ini berarti di neural network ini kan ada epoch, ada learning rate. Nah, berarti epoch dan learning rate itu tidak diuji. Artinya dia menggunakan nilai yang default yang ada di dalam penelitian sebelumnya gitu. Jadi di penelitian sebelumnya yang sejenis, yang sifatnya prediksi, dia kan menggunakan pasti ada nilai epoch dan learning rate ya yang asumsinya yang paling tepat untuk proses prediksi. Nah, artinya dia menggunakan nilai yang sudah ada berdasarkan dari satu jurnal referensi. Gitu. Nah, kalau ada waktu, berarti kan harus ada pembanding. Artinya ini pasti dioptimasi gitu proses ini. Nanti tinggal dibandingkan neural network yang dioptimasi dengan yang tidak. Nah, masalahnya kalau yang tidak itu kamu bakal dapat dari mana? Kalau kamu nanti bikin sendiri nih yang dioptimasi, terus yang enggaknya asumsinya kamu mau pakai neural network yang ada di dalam satu library. Ya kalau kamu bandingkan dengan library ya pasti kalah gitu. Library kan sudah pasti di situ sudah ada teknik optimasinya. Gitu. Kecuali kalau di jurnal penelitian sebelumnya dia menjelaskan waktunya berapa lama gitu. Artinya kalau udah kayak gitu kamu bisa aja nanti membandingkan gitu. Jadi ya ini sebetulnya uh, kamu yang membuat Budiman. Kamu bisa buat seperti ini ya, artinya kamu sudah memahami jurnal yang kamu baca dengan baik gitu. Dan kamu sudah punya gambaran proses yang akan dilakukan itu seperti apa gitu. Begitu ya. Hmm. Oke, berikutnya udah. Oke, kalau udah coba saya pengen lihat lagi yang ini, yang tugas kamu kemarin. Ada nggak coba yang tugas kemarin yang mau presentasikan hasilnya gimana? Coba yuk. Ada? Terus saya sebut. Yang kemarin itu loh, saya kan patokannya dari apa objeknya. Biar kamu bisa nulis dengan betul sih intinya begitu. Hmm, oke. Yang belum kemarin siapa?
Yang kemarin tuh udah liatin progresnya. Andreas, William Johan, Kevin, udah ya kemarin. Alfianto, Ricky, sama Matt. Ricky, oh belum ya. Andreas, William, Ricky, sama Richard. Sama Richard saya udah, Bu. Willy. Iya. Yang kemarin minggu lalu. Yang minggu lalu, Willy, Richard William, William Johan, sama Andreas ya. Cuma 4 orang. Sama saya Iya, juga, Bu. Bu. Sama Siapa? Ricky. Ricky. Cuma 4 orang kan? Ricky, Richard William, Willy, Richard William, Ricky, William Johan, sama Andreas. Itu ya. Iya, Bu. Kalau yang coba. Belo, Hana, mana Hana? Hana kenapa nggak ngumpulin? Hana, Belo, Willy hari ini nggak ngumpulin ya? Udah, Bu, udah dikumpulin, Bu. Jam masuk 10. ke mana? Yang latar belakang, Bu ya? Ya, Udah, Bu. masuk ke week yang mana kamu? Week Yang 10? minggu ini, Bu. Week 10. Bentar ya. Saya nanti bakal ngenilainya patokannya dari situ ya, dari apa objeknya gitu, objeknya udah bener nggak gitu. Yang week 10 itu Belo, Hana, Kezia yang ada. Belo, Kezia, sama Hana. Coba kita pengen lihat sampelnya sih, kamu nulis sudah bener atau enggak. Coba Renardi deh dulu. Renardi ada kan? Ya, ada, Bu. Yuk, coba silahkan. Kamu jelaskan nanti kalau ada poin yang nggak jelas, saya lihat dari instruksinya ya. Mana objeknya gitu. Sebentar. Ya, Ricky, Andreas, Richard. Silahkan kamu share. Jadi konsekuensinya saya menilai itu berdasarkan poin-poin yang kamu tulis di situ ya. Poin-poin yang saya tanyakan. Kamu ada nggak di situ? Jadi kalau nggak ada ya nilainya saya kurangi. Gitu. Dari dokumen yang kamu kumpulkan coba. Mana Renaldi? Atau yang siap dulu siapa coba? Kami nunggu Renaldi siap. Yang lain dulu. Coba Markus. Yang latar belakang yang Ya, yang poin yang terakhir yang ada beberapa hal yang saya minta. Apa objeknya? Itu kan objek itu ada penjelasan di paragraf pertama. Metode apa yang ada, apa kelemahan kelebihan dari metode gitu ya? oh Yuk, iya. silakan.
Udah kelihatan, Bu. Udah. Ya, sekarang coba saya lihat apa objeknya. Judulnya dulu coba. Judulnya apa? Nanti kan saya mencocokkannya dari judul. Oh, kalau saya sih ini, Bu, judulnya tuh perancangan aplikasi chatbot untuk customer service. Metodenya apa? Yang ini saya mau pakainya forward chaining, Bu. Enggak, kan udah saya bilang bahwa kalau kamu nyusun menulis nama metode itu harus eh, ini nama metode tuh judul tuh harus nama metode dulu. Kayak contoh yang tadi loh, penerapan misalnya tadi ya contoh yang Oh. tadi kan nama metode dulu nih, berarti kamu tulisnya contoh tadi yang Penerapan metode ini ya, Bu. ya yang punya Yang saya yang belum asal tadi. ditulis, Bu, di sini, Bu, soalnya, Bu. Enggak. Nah, saya tuh bisa patokannya melihat tugas akhir isi konten kamu kan patokannya dari judul. Oh iya, Bu. Kalau yang lain pakai judul nggak tadi yang dikirim? Kalau misalnya yang lain belum ada judulnya, boleh kamu ngasih ini ya, ngasih komen tadi nih. Saya kasih di sini nih, kalau tidak ada judul dalam dokumen, dalam tugas, dokumen tugas, ditulis di sini. Berarti saya tambahin judul dulu gitu ya, Bu? Ya, kamu sebutkannya sekarang. Penerapan metode forward chaining untuk perancangan aplikasi chatbot sebagai customer service, Bu. Forward chain untuk chatbot. Oke. Iya, untuk chatbot. Yuk. Nah, sekarang kamu jelaskan. Apa itu chatbot coba? Chatbot adalah sebuah program komputer berbasis AI Hmm. alias robot virtual yang dapat mensimulasikan percakapan layak manusia. Hmm. Oke. Nah, kenapa menurut kamu chatbot itu penting? Karena Di situ ada nggak? Di poin mana? saya masukin di latar belakang yang kemarin, Bu. Yang Oh, minggu itu lalu. harus dong ditambahin lagi. Ya, nanti kalau untuk dokumen final kamu ya, kenapa objek itu kamu anggap penting gitu? Harusnya ada nanti di apa? Di dalam paragraf ini kan kamu nyusun ini dalam bentuk paragraf. Kalau kayak begini isi paragraf kamu apa aja coba? Saya ikutin yang poin ini, Bu. Soalnya di PPT kan dia nggak dimasukin kan, jadi saya nggak masukin. Ya itu sebetulnya penjelasan dari objeknya. Kamu boleh menjelaskan sejelas-jelasnya. Iya, itu kan tugas kamu sebetulnya. Oke, coba lihat lagi tadi. Ini, Bu. Kenapa chatbot itu dianggap penting? Saya menganggap chatbot ini penting karena di dunia sekarang ini kan semua udah pakai sosial media. Nah, chatbot ini membantu si pemilik usaha itu untuk membantu dalam menggantikan sebagai customer service, Bu. Jadi kalau misalnya kita ada menanyakan informasi itu, jadi dia lebih cepat, lebih tepat gitu, Bu. Oke. Nah, sebetulnya kalau kamu menyelesaikan masalah chatbot itu masuk ke apa sih? Untuk menyelesaikan itu sebetulnya kayak tadi ada klasifikasi, ada clustering. Nah, kalau chatbot itu masuk ke kategori yang mana? Ketika kamu menyelesaikan Ke clustering sih, Bu. ke clustering. Ya, jadi jadi dia satu pertanyaan itu pertanyaan gitu, Bu. Dari dikumpulkan nanti dijawab sama si chatbotnya. Oke. Terus metode yang ada? Terus ini saya udah cari metode yang dipakai di kebanyakan chatbot. Ada neural network, terus ada RAD, sama RNN. Nah, kalau kamu tadi menyebut clustering, kenapa ada neural network di situ? Kan neural network bukan untuk clustering.
Tapi untuk klasifikasi. Kenapa di situ ada neural network? RNN bukan untuk clustering ya? RNN itu buat klasifikasi. Nah, saya nggak tahu yang rapid application development itu apa. Dia ini buat nge-support gitu, Bu. Apakah itu satu metode? Iya, metode. Nah, metode buat apa? Sama nggak levelnya dengan ANN untuk klasifikasi? Atau itu kategori metode yang lain? Metode lain, Bu. Nah, kalau Dia kayak metode waterfall gitu, Bu. Nah, kalau yang metode lain jangan dimasukkan ke yang kategori ANN tadi. Jadi metode yang ada misalnya untuk klasifikasi ANN, RNN atau apa lagi. Nah, sekarang kalau rapid application itu untuk apa? Nah, itu sebutkan itu metodenya. Jadi kan itu bukan kategori metode yang sama. Gitu. Berarti harus yang sejenis ya, Bu ya? Enggak, kan mungkin di kamu ini ada dua proses yang masing-masing harus ada metodenya gitu ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kamu jelaskan. Jadi neural network buat apa? Metode tadi kata kamu clustering loh, bukan klasifikasi. Oh, Nah, untuk klasifikasi maksudnya, Bu. Nah, berarti kalau memang itu masalahnya klasifikasi, kamu sebutkan bahwa penyelesaian ini dilakukan dengan membuat semacam klasifikasi. Metode klasifikasi yang ada itu neural network, RNN, apalagi. Nah, lalu RAD ini buat apa? Metode buat apa itu? Kalau yang saya lihat sih, Bu, dia kayak buat waterfall sequential linear gitu, Bu. Jadi Itu langsung, buat apa? ini tuh yang kalau Di dari metode jurnal, kamu tuh untuk menyelesaikan apa itu? kalau dari jurnalnya dia kayak mendukung buat ke testing gitu, Bu. Jadi nanti si Testing, iya, metode pengukuran. iya, Bu. Bener gitu? Coba ya, googling rapid application. Kok Kalau istilahnya kalau di jurnalnya dia nanti ini kan dia pakai metode RAD. Nah, untuk testing pakai black box sih, Bu, yang buat chatbotnya saya lihatnya. Rapid Application Development Model. Ini bukan, ini malah ke ini apa? Teknik metodologi untuk mengembangkan software. Iya, Bu, iya softwarenya itu nanti didukung buat ke testingnya, Bu. Enggak. Nah, kenapa harus ada istilah RAD? Rapid Application Development. Kenapa harus ada RAD? Jurnal sih, Bu, dari referensi jurnal. Nah, maksudnya bukan referensi jurnal, itu untuk apa? Apakah itu semacam arsitektur software atau apa? Iya, Bu, arsitektur software. Nah, kalau memang arsitektur software, kenapa harus pakai RAD? Ada lagi yang lain nggak metodenya? Ada lagi nggak metode selain RAD? Saya nemunya baru RAD, Bu. Oke. Nah kalau gitu kamu dijelaskan aja kenapa alasannya harus RAD. Terus neural network, apa kelebihannya? Ini saya ikutin yang di PPT nggak apa-apa, Bu? Nggak boleh, kan kamu referensinya bukan yang ada di PPT. Kamu harus pakai referensi kamu yang mana coba? Oh, yang saya dari RAD, Bu. Soalnya saya lihat NN-nya kan sama kayak yang di PPT. Iya. Nah kalau gitu ya nggak boleh. Itu Boleh, kan Bu, ya? masalahnya beda lagi. Orang datasetnya aja beda dong kamu sama itu. Iya, Bu, nanti diganti, Bu. Ya, nggak bisa kayak begitu. Terus kalau RNN apa plus minusnya? RNN itu dia punya long short term memory, Bu, untuk klasifikasi teks. Dapat memahami bahasa manusia mulai dari cara berkomunikasi, mendengarkan, hingga memahami tata bahasa dan aksen. Itu bukan RNN yang gitu, itu yang LSTM. Markus. Iya, Bu. Itu bukan RNN, itu yang LSTM. Itu loh, itu yang kamu sebutkan LSTM. Itu beda RNN dengan LSTM. Arsitekturnya udah beda. Iya, Bu. Mana coba? Ya gimana kamu kalau nulis kayak gini, saya ngasih nilainya gimana?
Tuh kan berarti kamu belum paham isi jurnalnya. Ya, Bu, nanti diganti Bu. udah paham. Bukan nanti gitu. Ini kan waktunya jalan terus. Kamu udah paham belum isi jurnalnya? Masih sebagian Bu. Ya, tapi kamu ini nulisnya asal banget, niru-niru, tapi kamu nggak tahu apa yang ditulis. Kalau misalnya neural network ambil dari PPT, itu nggak bisa dipukul rata sama, karena datasetnya beda. Terus yang kamu jelaskan soal RNN, setahu saya itu masalah LSTM. RNN dengan LSTM itu arsitekturnya beda. Jadi kalau kamu mau pakai LSTM, yang di atas jangan nyebutin RNN. Tulis aja LSTM. Gitu. Ya. Ya Bu. Nah, karena kalau memang main-main di teks nggak pakai RNN kok, sekarang pakai LSTM karena dia bisa mempertimbangkan nilai dari kata sebelumnya yang LSTM tuh. Walaupun itu juga sebetulnya terbatas. Nah, terus kenapa ada forward chain di situ? Ini solusi metode yang poin kelima Bu. Metode yang lain. Iya Bu. Nah, mungkin gimana cara kamu nyusunnya bahwa metode itu ada pendekatannya menggunakan mesin learning, ada yang kalau forward chain masuk mesin learning nggak? Atau teknik penelusuran? Teknik penelusuran Bu. Nah, itu dijelaskan. Ya, Kenapa Bu. forward chain, kenapa nggak backward chain misalnya? Dikasih perbedaannya gitu ya Bu. Ya maksudnya nggak kenapa gitu, nggak tahu pokoknya kenapa harus pakai forward chain gitu. Nah itu kan kamu semua udah nyebutin tuh, bermula dari mengumpulkan, menyatukan informasi, maksudnya apa? Forward chain itu dari fakta ke goals. Ya, Iya Bu. Iya Bu. ya itu dijelaskan. Kenapa itu tepat untuk chatbot. Tuh. Ya Bu. Oke, terus kelemahannya apa forward chain? Budiman? Markus? Belum saya masukin Bu. Iya, itu kan belum lengkap. Oke, terus kenapa nggak dimasukkan? Lalu ada solusi masalahnya apa berarti? Masalah yang dipilih? Maksudnya masalah metode yang akan dipilih ya Bu. Ya, masalah pada metode yang dipilih apa? Ini Bu, saya terakhir mau pakai forward chaining jadinya maksudnya. Loh, akurasi neural network sama forward chain bagus yang mana? Neural network sama Ya, atau LSTM sama forward chain bagus yang mana? menurut saya forward chain Akurasinya. Bu. Tapi kan orang boleh ngomong suka-suka kalau aplikasi semacam chatbot. Kan kata tuh nggak terbatas hanya itu juga. Kalau forward chain, dia kayak pohon penelusuran, kita kalau berdasarkan banyaknya kata, mau dapat seberapa lebar gitu pohonnya? Kalau yang aplikasi yang ini saya mikirnya nanti karena kalau pakai forward chain jadi dia udah ditetapin Bu, ini pertanyaannya itu ini itu nanti kalau udah dijawab sama si customernya nanti dikasih goalnya Bu. Jadi kalau misalnya kita nanya pakai kalimat yang di luar yang sudah disediakan gimana? Kan boleh-boleh aja kan? Jadi kalau chatbot itu kan kayak chatting. Saya boleh nulis apapun kan? Iya Bu. Ya itu gimana cara kalau memberikan list pertanyaan itu bukan chatbot dong. Itu enggak? Iya Bu. Ya, apa coba kalau hanya memberikan list pertanyaan? Kalau semacam di aplikasi e-commerce, ada sih teknik kita bisa dia menyediakan list pertanyaan, tapi sifatnya bukan searching, dia hanya mencari ke database gitu. Kira-kira masalah apa yang ada terkait dengan tipe pertanyaan yang saya pilih gitu. Jadi dia mencari masalah yang pernah ada sesuai dengan kriteria yang kita pilih. Lantas dia munculin semua dalam bentuk
kayak chatting, tapi dia ngasih tahu apakah hal ini yang kamu cari gitu, kan gitu ya. Nah kalau Iya. misalnya iya, nanti dia udah memberikan solusi. Ini jawabannya gitu. Seperti itu. Jadi dia cuma kalau yang saya lihat ya, tapi sifatnya bukan chatting. Jadi kayak di toko online tuh kalau misalnya kita mau komplain nih ya, terus ada beberapa option, apakah kita mau chatting langsung dengan operatornya atau kita mau atau enggak. Kalau enggak nanti dia langsung memilihkan opsi masalah yang biasa muncul gitu. Apakah masalah terkait dengan pengiriman atau dengan packing atau dengan apa, dia menyediakan list. Kalau kita klik nanti dia langsung entah melakukan pencarian berdasarkan kategori di database atau gimana ya. Lantas dia munculin list masalah dengan kategori yang kita pilih. Nanti kalau kita klik pilih satu, nanti dia sudah ada solusinya, ada jawabannya. Gitu. Saya nggak tahu tekniknya gimana, apa dia hanya relasi ke database gitu. Jadi kalau pertanyaan saya milih satu, di semua masalah yang pernah masuk itu dikasih kategori satu gitu ya. Nanti kalau saya milih kategori 2, nanti semua list masalah yang ada di database dikasih kategori 2. Nanti kalau kita milih kategori 2, akan dimunculin nih list pertanyaan dari kategori 2 satu-satu gitu. Apakah itu hanya relasi database? Nah, jadi kalau kamu chatbot, kamu balikin lagi dong ke definisi yang kamu jelaskan di atas. Program komputer berbasiskan AI, robot virtual, dapat mensimulasi percakapan layak manusia. Nah, itu kan udah jelas definisinya. Tuh, jadi kalau kamu mau persempit, bukan seperti chat seperti itu, ya kamu jelaskannya gimana nih di latar belakang kamu. Sehingga kamu sifatnya bukan chatting seperti yang ada yang orang bisa langsung komunikasi langsung, tidak seperti itu. Nah, kamu gimana menjelaskannya coba? Berarti dikasih batasan masalahnya, Bu ya? Iya, batasan, tapi kamu nanti mungkin harus tahu apakah yang seperti kamu inginkan itu masih masuk ke kategori chatbot atau enggak. Gitu. Kalau chatbot kan user boleh ngechat, tapi mesin yang menjawab gitu kan. Iya, Bu. Nah, itu. Jadi apakah masalah yang mau kamu selesaikan itu masih masuk ke kategori chatting atau enggak gitu loh. Maksudnya. Oke. Terus apa lagi coba? Ini aja sih, Bu. Ada solusi perbaikan enggak? Atau rangkuman dari metode yang dipilih mana? Scroll ke bawah. Apalagi di situ? Udah nggak ada lagi? Ini cuma kata dulu. Iya, Bu. Terus apa lagi Udah di cuma bagian sampai bawah? sini. Oh ya, itu belum menjawab semua yang gini deh. Kamu nanti kalau ngumpulin ya, apa yang saya tanyakan dikasih keterangannya di depannya. Ini objek gitu. Ini perbandingan metode. Menurutnya harusnya gitu. Ya, kan saya itu ada berapa poin tuh? Objeknya mana? Metode yang ada apa? Kakak, kelemahan, kelebihan. Terus masalah yang dipilih apa? Nanti ditandain di setiap paragrafnya ya. Iya, Bu. Oke, itu ini kamu harus masih baca banyak ya, Markus. Iya, Bu. Ya, oke. Ya udah. Benerin lah. Kalau memang kamu niatnya seperti ini topiknya, coba dikerjakan dengan betul ya. Ya, Bu. Saya mikirnya soalnya kayak dikasih pertanyaan gitu, biar konteksnya biar nggak jauh dari konteks, Bu. Ya boleh-boleh aja, nggak jauh dari konteks. Tapi kan kalau udah istilah chatbot itu kan, apakah itu masuk kategori chatbot gitu loh, kalau seperti itu? Maksudnya. Iya, Bu. Kalau chatting kan orang boleh dong di memberikan pertanyaan di luar itu. Kalau kayak begitu chatbot memberikan list kayak semacam contoh di toko online ya. Saya pernah nih, oh ada masalah nih mau tanya terus saya iseng klik opsi yang bukan langsung ngechat ke operator, saya ngerasa list pertanyaannya semua nggak cocok dengan apa yang saya mau tanyakan. Akhirnya kan saya menghubungi operator gitu. Nah, kalau operator akhirnya dia menyediakan ngobrol langsung dengan operatornya gitu. Karena tadi kan orang kalau nanya kan bisa di luar dari ekspektasi tadi kan. Nah, kalau yang menyediakan list pertanyaan, saya jadinya nggak tertarik karena
Itu nggak ada yang akan saya tanyakan di list itu gitu loh masalahnya. Itu Markus. Nah, kalau menyediakan list pertanyaan, mungkin istilahnya sudah bukan chatbot. Ya. Coba kamu pelajari deh, itu istilahnya apa sih kalau sudah ada list pertanyaan? Sehingga nanti kamu bisa selesaikan dengan hanya menggunakan pohon penelusuran. Ya, Bu. Ya? Oke, udah, makasih. Ya, makasih juga. Yuk. Nextnya Renaldi, coba mana tadi? Ya, Bu. Yuk, mana? Representasi yang mana tadi? Yang bab 1 latar belakang. Bab Apa 1 latar objek? belakang. Iya, mana objeknya? Yang sesuai dengan poin-poin yang saya minta di classroom. Oke. Jadi yang ini betul, Bu. Ini kan jurnalnya orang ya. Saya bukan minta jurnalnya orang. Ini Bukan ini. kerjaan ini kamu. ya, Hah? ya kalau Jangan bikinnya pakai ya kolom salah. tuangin. Ya salah Oke. cara bikinnya. Ya udah. Sekarang latar belakangnya, apa objeknya? Jadi objek Objek penelitian. Judulnya apa sih? ya Baik. judulnya kan ini. Judulnya udah saya bilang ya. Metodenya gimana? Kan dari metodenya dulu. Metode, apa goals, baru apa objeknya. Kalau objeknya dianggap nggak penting, itu bisa digeneralisasi, nggak usah disebut nama objeknya. Jadi apa coba? Kalau judulnya kamu benerin, coba kamu sebut aja. Penerapan apa? Lagian Rinaldi, kalau kamu mau bikin ya, jangan kayak di jurnal gini. Kamu coba cari template skripsi yang paling akhir, coba cari ke kakak kelasnya ya, atau kemana. Itu yang kamu pakai buat latihan ngetik gitu loh. Jadi kamu jangan ngetiknya di sini. Orang ini nanti nggak bakal dipakai. Ya, bisa saya kemarin sempat bingung bisa pakai standarnya pakai yang IEEE atau pakai yang Enggak. punya kakak kelas. IEEE ini buat jurnal. Ini kan kamu bukan jurnal. Jurnal itu dibikin kalau kamu sudah melakukan penelitian. Udah jadi nih, kamu udah sidang, udah lulus. Sudah dicek sama yang uji. Baru kamu buat jurnal. Gitu. Ini kan kamu sama sekali belum. Kalau di jurnal kan nggak ada latar belakang, nggak ada rumusan. Langsung aja kayak orang cerita gitu loh. Ya, saya sempat bingung sama struktur. Maaf, Bu. Ya udah, kalau kamu sempat bingung, saya nanya deh, apa objeknya coba? Judulnya apa dulu, benerin dulu. Ya, judulnya masalahnya itu saya masih belum 100% pasti sama metode yang dipilih, Bu. Jadi judulnya juga masih rada bingung, hanya tahu tujuannya mau kemana gitu. Kamu sekarang udah nggak ngerjain KP lagi kan? Apa? Sudah tidak mengerjakan KP lagi kan? Udah nggak, Bu, betul. Nah, terus kamu ngapain aja coba? Kan udah nggak kuliah kan? Enggak. Ya makanya, coba apa sih? Kamu harusnya tinggal ini final buat kamu loh. Ini benar-benar harus serius. Ya. Ayo, coba. Apa sih kamu tentang kalau hoax sama fake itu beda nggak? Bagi saya sama, Bu. Ya kalau sama nggak usah pakai fake, hoax or fake, pakai satu istilah aja lah. Betul. Ya, ya nggak usah ngapain gitu. Ya. Terus metode yang ada coba untuk hoax ini apa yang kamu tahu? Yang sudah kamu baca dari jurnal? Jadi beberapa dari jurnal yang saya baca itu ada 5 yang disumberin. Saya sempat mau nanya, Bu, karena salah satu jurnalnya itu rada aneh karena kalau dilihat di sini ada jurnal yang sampai 68 halaman.
Mungkin bukan Karena jurnal malah. bukan, coba lihat Mungkin halaman beda. awalnya mana? Ini. Ini. Coba scroll ke bawah dikit. Scroll ke bawah dikit. Ya. Dikit. Udah stop. Ini enggak, ini kan jurnal, ini mungkin kumpulan dari jurnal yang ada gitu loh. Ini isinya enggak satu, mungkin ini banyak jurnal. Itu enggak? Coba yang ini ya, yang ini yang pertama. Ini ujungnya ada di mana? Halaman berikutnya. Oh. Nah, ini kan ujungnya kan enggak sampai 60. Iya. Nah, ini sampai berapa? Coba, ini udah, ini referensinya kan? Iya. Ini sampai mentok ke bawah. Iya, udah mentok. Jadi yang tengah-tengah tuh semua uraian itu. Apa ini? Apa ya? Coba di judulnya tadi apa? Di paling atas? Ini apa? Text classification algorithm. A survey. Ini review ya. Itu review jurnal. Review jurnal bisa aja cuman buat jadi bahan referensi kamu dari sini kan kamu bakal tahu trennya kayak apa. Iya. Nah, udah gitu kamu cari dari sini trennya kayak apa, kejar lagi jurnal yang dipilih berdasarkan review ini. Nah, ini isinya review nih. Udah dari review itu kan kamu bisa ngecek nih. Nah, ini ngebahas satu teknik nih. Ini kira-kira punya jurnal siapa ya? Kan di bawah tadi ada referensinya banyak banget. Kamu kejar dari referensi yang ada di bagian bawah, Renaldi. Oh, ya Bu. Tuh, yang di bagian bawah kan tulisnya banyak tuh, coba lihat. Nah, coba lihat yang paling bawah. Oh, terus tadi. Nah, referensi ini. Kamu ini pasti nih, ini kan mungkin maksudnya ini mungkin. Nah, itu kan bisa dikejar dari yang 228 itu kan referensi 228 di bawah. Coba klik. Nah, itu kan tinggal kamu copy paste masuk ke search engine, cari jurnalnya itu mana yang mau kamu baca. Itu kan maksudnya? Iya, betul. Ya, makanya coba. Kayak gitu maksudnya. Itu kalau gitu gimana dong kamu? Coba lihat apa lagi di situ di dokumen kamu. Ya, sisanya beberapa papernya itu mayoritas itu untuk ambil konteks. Bukan. Yang sudah kamu kerjakan coba. Maksudnya Bu? Yang di PDF tadi kamu yang kolom koran itu tadi yang PDF kerjaan kamu tadi mana? Bentar. Yang ini Bu. Nah, itu apa yang kamu tulis di situ coba? Itu udah ada referensinya tuh. Ya. Apa yang kamu tulis di sini? Ya, jadi tujuan penelitinya itu kan seperti yang kemarin pernah cerita itu kan untuk untuk mendeteksi apakah kalau pesanan yang didapat atau disebarkan di sistem pesan instan kayak WhatsApp gitu contohnya untuk mendeteksi kalau mereka lagi mengirimkan informasi yang disebarluaskan dan juga menentukan jika jenis informasi tersebut berpotensi bisa palsu atau tidak. Habis itu setelah kalau ditemukan bahwa informasi berpotensi palsu harus bisa diambil juga konteksnya agar dapat juga bisa mendireksi penggunanya itu untuk mendireksikannya ke informasi yang lebih sah. Nah, jadi gini, jadi asumsinya bukan orang ada di WhatsApp, terus saya nge-texting gitu, saya ngomong bla 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 gitu ya, terus kamu bakal ngecek omongan saya ini hoax atau enggak gitu. Ya, tapi lebih tepatnya itu kayak contohnya yang paling disebarluaskan itu kan pasti ada kayak teks besar biasanya nanti di forward. Nah kalau yang di forward itu kan biasanya bukan atas omongan orang, biasanya berbentuk link. Nggak, justru mayoritas itu bentuknya teks, Bu, nggak di link. Karena rata-rata informasi kayak contohnya, saya ini anekdot saya pribadi gitu, kayak mama saya kirim pesan, habis itu pesannya itu tentang
tentang corona. Habis itu ditulis kayak, oh kalau pencegahan corona itu setiap 20 menit cuci tangan 20 detik, tapi kan informasinya salah gitu. Nah, kalau masa 20 detik, Atau iya, ya betul. 20 menit kali. Ya, setiap 20 menit cuci 20 detik kayak gitu contohnya. Atau Nah, mungkin konsumsi jahe atau sesuatu agar dapat mencegah atau mengurangi efek corona, tapi kan tidak terbukti nah, secara ilmiah. kalau kayak begitu, kamu Seperti kumpulin itu. coba teks-teks kayak gitu. Bukti-bukti teks yang kayak begitu kamu kumpulin dari sekarang. Sesuai dengan kamu mau konteksnya tentang apa gitu loh. Kan kamu Ya. nanti butuh data. Nah, Ya. yang kayak gitu mulai kumpul-kumpulin, yang di forward orang. Ya, Nah, nanti kamu cuma tinggal mau cari solusinya kemana. Oh, ini informasi benar atau enggak. Gimana tekniknya? Kalau teman saya ada yang buat mesin untuk ngecek hoax atau enggak ya, ada malah di Play Store. Jadi sistemnya gini, eh, eh, ada pesan gitu ya, terus dia langsung pintar sama dia, simple banget, dilempar ke search engine gitu loh, ngerti nggak? Ya. Nah, dia langsung ngelempar ke search engine Google. Ya bagus kan, dia cuma orang ngetik, kita kasihkan datanya, cuma dia bikin interface, nanti dilemparnya ke mesin pencari. Ya, tergantung nanti persepsi kita, kesimpulan dari mesin pencari itu gimana gitu. Ya, hanya masalahnya yang saya pikir itu kalau kayak sistem kayak kalau pakai WhatsApp itu kan dia datanya dienkripsi, jadi dia kan istilahnya modelnya nggak bisa dipakai kayak contohnya informasi ini dimasukin ke sebuah search engine gitu, karena kan implikasinya itu kita ngambil data penggunanya kan ke pihak ketiga atau keluar gitu istilahnya, berarti Ya, kan atau di copy kurang paste aman. aja. Kamu ambil data teksnya masa nggak bisa? Ambil data teks dari WhatsApp, Ya, kenapa harus kaitannya dengan enkripsi? Kan enkripsi itu kalau datanya di transfer. Iya, kan kalau secara visual kan udah di deskripsi. Sehingga kita iya, bisa baca. secara visual ke dekripsi hanya. Iya, jadi apa masalahnya? Tinggal kamu nariknya aja kan data yang sudah di deskripsi. Ya, Wow. justru karena saya lagi mikirnya di sini kayak contohnya untuk di paper contohnya yang sebentar kayak kemarin pernah dicek itu, nah yang kayak gini kayak waktu kemarin ada paper untuk mensugestikan framework untuk identifikasi yang pesan-pesan radikal gitu. Katanya emang kalau WhatsApp itu chat log-nya itu rata-rata kurang dapat diambil karena datanya itu dienkripsi. Ya udah, kalau kayak gitu kamu batasin aja, kamu nggak usah ngurusin itu. Kamu ngumpulin data chat-chatnya aja berbentuk teksnya. Nanti cuma tinggal gimana cara dari chat itu bisa disimpulkan bahwa ini hoax atau enggak. Apa kamu mau nge-training data sendiri gitu untuk satu kategori atau gimana caranya? Mau kamu langsung otomatis ngambil dari search engine Google, langsung datanya di training, lantas nanti bisa eh, diketahui ini hoax atau bukan misalnya. Kamu cuma tinggal gitu aja sebetulnya. Ya udah yang gitunya kamu skip aja, kan kamu cuma S1. Jadi kan nggak mesti semua ditangani sendiri. Ini mungkin nanti kalau inskripsi ya beda lagi bidangnya, penelitiannya. Gitu. Jadi kamu sekarang ngumpulin aja deh fakta-fakta ini loh yang ini loh kemungkinan hoax gitu loh. Sebetulnya kalau ngomongin gitu juga bukan hoax ya. Misalnya oh jahe itu bisa membantu. Itu mungkin bukan hoax, tapi memang belum ada riset ke situ gitu loh. Mungkin bisa jadi itu benar, cuman kan nggak ada fakta-fakta ilmiahnya. Itu masalahnya. Nah, kamu mungkin bisa cari kasus yang lain lagi, yang lebih jelas ini kategori hoax atau bukan, misalnya. Kalau yang tadi kan masih bisa diperdebatkan ya soal jahe, soal cuci tangan. Ada tuh data dari WHO kok sebetulnya aturan cuci tangan tuh gimana caranya. Itu ada sebetulnya, cuman mungkin orang biar simpel aja di-cut-cut gitu loh omongannya. Itu bukan hoax. Jadi kamu harus cari benar-benar kategori yang bisa diukur ini hoax atau bukan.
Kalau enggak nanti malah jadi bahan perdebatan, ya. Ya, Bu. Iya, kamu harus tetap menentukan mana yang akan kamu pilih, mana kira-kira yang hoax atau bukan gitu. Itu, jadi kamu cari dulu kira-kira data apa yang mau kamu tangani. Kan kamu harus sudah mulai mikirin nih datasetnya sekarang mau kamu ambil dari mana. Yang tadi ya, ketika kamu nyusun kerangka pemikiran. Ya, Bu. Nah itu, kalau kamu udah tahu metode kan nyusun kerangka pemikiran tuh ibaratnya mah ya 10 menit juga jadi gitu ya. Kalau kamu kita udah ngerti metodenya, udah review jurnal, tinggal Ya. dibalikin ke kerangka pemikiran udah kepikir. Atau mungkin kalau dibalik ya, kita nyusun dulu kerangka pemikiran, kamu nyusun ke mundur, nyusun latar belakang yang benar itu juga bisa. Seperti itu. Gitu. Ya. Ya, Bu. Ya, jadi ayo dong kamu baca nih mumpung waktu kamu leluasa gitu. Kan kamu sekarang waktunya leluasa banget. Ya. Ya, Bu. Mumpung. Kerjakan dengan serius. Ya. Ya, Nanti Bu. kalau misalnya ada yang kamu ubah, kamu ubah sampai hari Minggu, nanti update aja timpalah jadi boleh nggak kamu nge-submit 2 sih di Classroom? Bisa, Bu. Ya udah kamu Atau bisa submit 2 juga aja, tulis di submit versi 2 aja atau di unsubmit terus nanti disubmit paling lagi. ya janganlah biarin aja. Jadi ada versi 2-nya paling nanti jadi kamu jadi terlambat gitu ya. Late kan, ya nggak apa-apa lah. Ya, daripada kamu nulisnya kayak gitu. Iya, Bu. Oke, benerin ya. Iya, Bu. Ayo, makasih. Ya, makasih, Bu. Oke, jadi buat yang lain, nanti saya baca dulu ya hasil tugas kamu. Tadi saya baru nge-scan aja waktu malam ini berdasarkan siapa yang udah masuk. Jadi kalau yang itu nanti bakal saya komentar nih, dikomentarin mana yang kurang. Dan saya rasa saya pengen kamu nulis dengan betul ya, karena itu bakal dipakai terus loh. Yang sekarang kamu kerjakan itu bakal ke bawah-bawah terus sampai tugas-tugas berikutnya. Jadi kalau kamu dari awal sudah nggak yakin, susah jadinya ya. Jadi kesananya jadi salah-salah terus. Oke. Terus yang hari ini yang kerangka pemikiran tolong dipertimbangkan ya, termasuk juga terkait dengan dataset. Jadi nanti itu paling enggak kamu harus menjamin apakah dataset yang akan kamu gunakan itu ada atau tidak gitu untuk penelitian. Kalau datasetnya tidak ada, artinya kan kamu yang harus mengumpulkan sendiri. Nah, kalau kamu harus seperti itu, nanti coba bayangkan kompleksitasnya kalau kamu harus mengumpulkan data sendiri. Ya. Jadi nanti gimana nih kalau kamu harus datasetnya nggak ada, kamu harus nge-record sendiri. Ya, seberapa banyak data yang kamu perlukan kira-kira. Nah, kamu harus mempertimbangkan. Jadi nanti kamu ngerti kalau harus nge-capture sendiri, oh itu mungkin bisa gitu ya. Nah kalau memang bisa, ya udah, boleh-boleh aja kamu mulai dicoba dari sekarang gitu. Kalau nggak bisa, ya gimana kalau nggak ada datasetnya? Gimana nanti kamu bakal nguji gitu dari penelitian. Lantas misalnya gini, oh Bu gampang Bu, data itu bisa diambil dari Google Sheet pakai form. Ya, sekarang kalau menggunakan form, kamu mikir dong, gimana cara kamu menyusun pertanyaan ya terkait dengan masalah kamu tadi. Lalu kalau menggunakan form, mungkin ada teori pengambilan sampling ya, data sampling semacam di ilmu statistika. Berarti kamu bakal gimana tuh ngambil data sampling dari orang yang akan bagaimana menentukan sampling ya dari orang yang akan kamu ambil datanya tadi. Nah, kayak gitu. Gimana coba kamu itunya apa? Milih-milih siapa yang akan kamu gunakan data samplingnya gitu. Itu kan kamu harus tahu ya, cara menentukannya harus tahu. Oke. Udah sampai sini aja ya hari ini. Nanti minggu depan
Paling tugas buat minggu depan saya minta yang kerangka pemikiran. Cuma nanti saya bakal nge-review yang pekerjaan kamu hari ini. Apa kurangnya? Oke, cukup ya? Bu, tadi saya belum absen, Ya. Bu. Terus. Iya, Bu. Sudah. Terima kasih, Bu. Oke, selamat pagi ya. Sampai minggu depan. Terima kasih, Bu. Ya.